saya sudah memilih tidak bekerja di balik tembok tapi bergaul dengan seluruh masyarakat, sehingga pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu bagi saya merupakan satu kesatuan. Dia nggak akan melihat kesininya. Di tengah kesibukannya sebagai akademisi, Rosmalinda Rohan juga dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu hak asasi manusia. Berangkat dari dunia akademik, ia menjadikan kampus bukan hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai ruang advokasi dan keberpihakan terhadap mereka yang kerap terpinggirkan. Ketertarikannya pada isu HAM membawanya aktif mengkaji dan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang menyentuh kelompok rentan, mulai dari perempuan, penyandang disabilitas, hingga kelompok marginal lainnya. Ya, itu berawal dari sebelum saya tamat kuliah di Fakultas Hukum itu sudah memiliki pusat studi kemasyarakatan, dan itu bicara tentang bagaimana penyelesaian konflik di masyarakat. Lalu kemudian saya belajar 98, saya bergabung dengan lembaga yang bernama Pusat Kajian dan Perlindungan Anak di Medan. Dari situ saya terus belajar dan bicara tentang HAM anak dan perempuan terutama. Baru saya melanjutkan studi, pulang dari studi di Belanda, saya kembali lagi dan melihat bahwasanya persoalan anak dan perempuan belum selesai pada saat itu 2004. Bahkan ketika 2004 Desember kan tsunami, saya berangkat 2005, saya kembali 2006, persoalan perempuan dan anak termasuk bahkan penyandang disabilitas yang kemudian sudah menjadi masuk dalam bahasan kelompok marginal yang dibahas di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Baik. Sony mana? Seperti belum lama ini, Rosmalinda menginisiasi berbagai program nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah program lingkungan berbasis gender, disabilitas, dan inklusi sosial di Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut, Setuan, Deli Serdang. Di sini, Rosmalinda berupaya mewujudkan program bank sampah berbasis gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Kenapa saya tertarik? Karena kebetulan sebelumnya saya pernah tinggal di sini, dan Percut Setuan sebagai sebuah kecamatan ini adalah kecamatan yang padat penduduk, di mana sampah itu terus berproduksi tanpa tahu mau kemana nih pembuangan akhirnya, yang akhirnya menjadi konflik terutama ketika banjir atau hujan deras. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa isu lingkungan tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan keterlibatan semua kelompok termasuk penyandang disabilitas dan perempuan. Sony Sucihati, pengelola bank sampah yang juga pemerhati perlindungan anak dan perempuan, menyambut baik program dan kolaborasi yang dilakukan Rosmalinda. Menurutnya, program ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di lingkungan tempatnya tinggal. Sehingga ia berharap program ini bisa menginspirasi anak-anak dan perempuan yang ada di Bandar Kalipa. Bukan sampah plastik, tapi ini termasuk sampah kaleng. Ya. Jadi sangat luar biasa kepada Ibu Rosmalinda yang menyambut baik untuk membantu bagaimana menginisiasi kebijakan tingkat kecil, ya, bagaimana mengelola sampah. Dan beliau juga support, jadi bukan hanya persoalan kebijakannya, tapi membantu bagaimana ya kita memikirkan kelompok ini bisa termaintain, menjadi sebuah organisasi yang siap untuk bergerak, ya. Kelompoknya jadi bisa, mimpinya lah berbadan hukum, kan begitu. Nah, kemudian beliau juga aktif berdiskusi, yuk kapan mengajak edukasi, karena bicara sampah bukan hanya persoalan orang tua, orang dewasa, tapi juga anak-anak. Jadi beliau kontribusinya cukup banyak. Bicara ngomongin tentang kebijakan, bicara tentang bagaimana mengorganisir masyarakat, ya, bagaimana berkelompok dan bagaimana sih kebetulan si kelompok ini bisa berkembang, ya. Jadi punya kebijakan, bagaimana bergerak dan bagaimana kemudian kita mengelolanya, seperti itu. Melalui pendekatan partisipatif dan inklusif, Rosmalinda juga menggagas sejumlah program terkait edukasi lingkungan. Seperti kali ini, ia hadir di sebuah sekolah menengah pertama di daerah Percut, Setuan, Deli Serdang. Di sini,
Rosmalinda membersamai pihak sekolah dalam kegiatan edukasi pengelolaan sampah di lingkungan sekolah melalui pemutaran film dan diskusi interaktif terkait pengelolaan sampah. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan terciptanya perilaku ramah lingkungan sejak dini. Kami sangat mendukung dengan adanya edukasi tentang pemahaman sampah ya di sekolah kita. Kenapa? Karena banyak sekali terutama siswa-siswa sekarang ini yang tidak peduli dengan sampah. Sembarangan buang sampah, di mana-mana sampah. Padahal pihak sekolah sudah membuat satu kebijakan supaya di mana letak sampah itu, dan pilah-pilah sampah juga sudah kita lakukan. Kehadiran Rosmalinda membuktikan bahwa peran akademisi tak hanya terbatas di ruang kelas, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Rosmalinda Rohan juga menjadi contoh bahwa kepedulian terhadap hak asasi manusia dan kelompok rentan dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret. Sebuah kiprah yang menginspirasi dari kampus untuk masyarakat. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.